Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F, kelas K13, Akuntansi Keuangan Menengah, akan mempresentasikan RMK Chapter 10 yang berjudul Acquisition and Disposition of Property, Plant and Equipment. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Indra Mahaputra dengan MPM Magir 238, yang kedua ada Valentino Ardiansyah dengan MPM Magir 239, yang ketiga ada Ryan Rafif Ramadan dengan MPM Magir 274, yang keempat ada Erlin Febriana Zanetti dengan MPM Magir 315, yang kelima ada Dea Kansahayu Ramadana dengan MPM Magir 423. Property, plant, and equipment atau aset tetap adalah aset berwujud atau tangible yang bisa dilihat yang digunakan untuk produksi atau penyediaan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lain, keperluan administrasi, dan diharapkan digunakan lebih dari satu periode. Contoh PPE sendiri ada tanah, bangunan seperti kantor, pabrik, gudang, dan peralatan seperti mesin, furnitur, alat kerja. Karakteristik PPE itu yang pertama digunakan untuk operasional, bukan untuk dijual. Hanya aset yang dipakai dalam kegiatan usaha yang termasuk PPE. Yang kedua bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Dan yang ketiga memiliki bentuk fisik atau berwujud. Perolehan properti, plant, and equipment. Sebagian besar perusahaan menggunakan biaya historis sebagai dasar penilaian. Biaya historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dan menyiapkan agar siap digunakan sesuai tujuan. Perusahaan mengakui PPE jika biaya aset dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Biaya yang termasuk dalam PPE itu yang pertama harga pembelian, termasuk biaya impor dan pajak yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi diskon dan potongan. Dan yang kedua, biaya dapat diatribusikan langsung. Biaya untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi siap pakai seperti biaya pengiriman dan pemasangan. Nah, di sini ada macam-macam biaya. Yang pertama itu biaya tanah atau cost of land. Biaya tanah mencakup seluruh pengeluaran untuk memperoleh dan menyiapkan tanah hingga siap digunakan termasuk harga beli, biaya transaksi, persiapan lahan, dan kewajiban yang diambil alih serta dikurangi hasil dari pembongkaran di mana tanah tidak disusutkan dan diklasifikasikan sesuai tujuan penggunaannya seperti aset tetap, investasi, atau persediaan. Yang kedua, biaya bangunan atau cost of buildings. Biaya bangunan mencakup seluruh pengeluaran langsung untuk konstruksi hingga siap digunakan seperti bahan, tenaga kerja, overhead, dan biaya profesional. Sedangkan biaya yang tidak berkaitan langsung seperti biaya promosi, kerugian awal, dan administrasi umum tidak dikapitalisasi, serta biaya pembongkaran bangunan lama termasuk ke dalam biaya tanah karena merupakan bagian dari persiapan lahan. Yang ketiga itu biaya peralatan atau cost of equipment. Biaya peralatan mencakup seluruh pengeluaran untuk memperoleh dan menyiapkan aset hingga siap digunakan, termasuk harga beli, pengiriman, asuransi, instalasi, dan uji coba, sehingga semua biaya yang berkaitan langsung dengan penggunaan peralatan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Nah, di sini ada aset yang dibangun sendiri atau self-constructed asset. Aset yang dibangun sendiri dicatat berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama konstruksi termasuk bahan, tenaga kerja, dan alokasi overhead. Umumnya menggunakan full costing, dengan ketentuan bahwa biaya abnormal tidak dikapitalisasi, kelebihan biaya diakui sebagai kerugian, dan tidak boleh mengakui keuntungan dari pembangunan aset sendiri. Learning Object 2. Biaya pinjaman selama konstruksi. Akuntansi yang tepat untuk biaya pinjaman telah menjadi kontroversi yang berlangsung lama. 3 pendekatan yang telah disarankan untuk memperhitungkan bunga yang timbul dalam pembiayaan pembangunan properti, pabrik, dan peralatan. Yang pertama, tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman selama konstruksi. Yang kedua, membebankan biaya konstruksi dengan semua biaya pinjaman dana yang digunakan, baik yang dapat diidentifikasi maupun tidak. Yang ketiga, kapitalisasi hanya biaya pinjaman aktual yang dikeluarkan selama konstruksi. Untuk menjawab hal ini, IFRS mensyaratkan pendekatan yang ketiga. Kapitalisasi hanya biaya pinjaman aktual yang dikeluarkan selama konstruksi. Untuk menerapkan pendekatan kapitalisasi untuk biaya pinjaman, perusahaan mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, aset yang memenuhi syarat. Yang kedua, periode kapitalisasi. Yang ketiga, jumlah yang akan dikapitalisasi.
Pengungkapan untuk setiap periode, suatu entitas akan mengungkapkan baik jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode tersebut maupun tingkat kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Ilustrasi 10.6 memberikan contoh dari laporan keuangan Royal Dutch Shell. Selanjutnya masuk ke Acquiring and Valuing Plan Asset. Plan asset adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasional perusahaan dan memiliki umur lebih dari satu periode. Cara untuk memperoleh aset ada 6. Yang pertama ada cash discount. Dalam perolehan aset tetap, potongan harga atau cash discount diperlakukan sebagai pengurang dari perolehan aset. Artinya nilai aset yang dicatat harus mencerminkan harga bersih setelah dikurangi diskon. Hal ini berlaku baik perusahaan mengambil diskon tersebut maupun tidak mengambilnya. Karena dalam konsep akuntansi, harga yang dianggap paling relevan adalah harga tunai atau cash equivalent price. Yang kedua ada deferred payment. Dalam pembelian aset tetap dengan pembayaran yang ditangguhkan, nilai aset tidak dicatat sebesar jumlah nominal yang akan dibayarkan di masa depan. Sebaliknya, aset harus diukur berdasarkan present value atau nilai sekarang dari pembayaran tersebut. Hal ini dilakukan karena nilai uang di masa depan tidak sama dengan nilai uang saat ini, sehingga perlu dilakukan proses diskonto menggunakan tingkat bunga yang relevan. Yang ketiga ada lump sum purchase. Dalam kondisi tertentu, perusahaan membeli beberapa aset sekaligus dengan satu harga total atau dikenal sebagai lump sum purchase. Karena harga yang dibayarkan tidak memisahkan nilai masing-masing aset, perusahaan harus mengalokasikan total biaya tersebut ke setiap aset berdasarkan nilai wajar atau fair value relatifnya. Pendekatan ini dilakukan agar setiap aset dicatat secara proporsional sesuai dengan nilai ekonomisnya masing-masing. Yang keempat ada issuance of share. Perusahaan juga dapat menggunakan aset tetap dengan menerbitkan saham sebagai alat pembayaran. Dalam hal ini, nilai aset tidak dicatat didasarkan pada nilai wajar saham yang diterbitkan, terutama jika saham tersebut aktif diperdagangkan di pasar. Nilai pasar saham dianggap mencerminkan harga paling relevan dalam transaksi prosesi. Namun, jika nilai wajar saham tidak dapat ditentukan secara andal, maka perusahaan menggunakan nilai wajar dari aset yang diperoleh sebagai dasar pencatatan. Pendekatan ini memastikan bahwa aset tetap dicatat pada nilai yang mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Yang kelima ada exchange of non-monetary asset. Perolehan aset tetap juga dapat terjadi melalui pertukaran dengan aset non-moneter lainnya. Dalam transaksi ini, aset yang diperoleh umumnya dicatat berdasarkan nilai wajar atau fair value dari aset yang diserahkan atau yang diterima, tergantung mana yang lebih dapat diukur secara andal. Jika terdapat perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar aset yang dilepas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Namun, pengakuan keuntungan atau kerugian ini bergantung pada apakah transaksi memiliki commercial substance. Suatu pertukaran dikatakan memiliki commercial substance jika terjadi perubahan signifikan pada arus kas pada masa depan perusahaan. Jika tidak terdapat perubahan tersebut, maka keuntungan biasanya tidak diakui dan ditangguhkan. Dengan demikian, penentuan nilai dan pengakuan laba atau rugi dalam pertukaran aset sangat bergantung pada substansi ekonomi dari transaksi tersebut. Yang keenam ada government grants, yaitu merupakan bantuan dari pemerintah kepada perusahaan, baik dalam bentuk kas maupun aset, yang biasanya diberikan dengan syarat tertentu terkait aktivitas operasional perusahaan. Dalam konteks perolehan aset tetap, grant ini tidak dicatat sebesar 0, melainkan penggunaan nilai wajar agar mencerminkan peningkatan aset secara ekonomis. Menurut IFRS, pendekatan yang digunakan dalam income approach, di mana grant diakui sebagai pendapatan secara sistematis sesuai dengan periode manfaat aset. Pencatatan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada deferred income yang diamortisasi selama umur aset, atau dengan mengurangkan nilai tercatat aset sehingga beban depresiasi menjadi lebih kecil. Dengan demikian, government grants tidak langsung diakui sekaligus, tetapi disesuaikan dengan periode yang menerima manfaat dari aset tersebut. Oke, yang selanjutnya biaya setelah akuisisi. Biaya setelah akuisisi adalah biaya yang muncul setelah aset tetap dibeli dan siap digunakan. Tujuannya untuk menentukan apakah biaya harus dicatat sebagai yang pertama ada kapitalis atau aset, yakni jika biaya memberikan manfaat ekonomi di masa depan, seperti memperpanjang umur aset, meningkatkan kapasitas produksi, atau meningkatkan kualitas hasil produksi. Yang kedua ada expense atau beban.
yakni jika biaya yang digunakan untuk mempertahankan kondisi normal aset agar tetap dapat beroperasi seperti biasa tanpa menambah manfaat baru. Jenis-jenis biaya akuisisi ini ada 4. Yang pertama ada addition atau penambahan. Addition adalah penambahan atau perluasan aset yang sudah ada sehingga kapasitas atau manfaat aset meningkat. Karena addition menciptakan manfaat baru dan meningkatkan servis potensial dari aset, maka biaya ini selalu dicatat sebagai kapitalis atau aset. Jika dalam proses addition ada pembongkaran bagian lama, perlakuannya tergantung apakah sejak awal penambahan itu memang sudah direncanakan atau tidak. Yang kedua ada improvement and replacement, yaitu yang kata lainnya perbaikan dan pergantian. Perusahaan sering mengganti bagian tertentu dari aset tetap. Contohnya dari ini yaitu lantai kayu diganti menjadi lantai beton. Yang kedua ada mesin manual diganti dengan mesin otomatis. Yang ketiga pipa besi diganti dengan pipa plastik modern. Karena meningkatkan kualitas dan efisiensi, maka dicatat sebagai kapitalis atau aset. Oke, yang selanjutnya ada readjustment and reorganization, yaitu penataan ulang dan reorganisasi. Biaya ini terjadi ketika perusahaan memindahkan atau menyusun ulang aset agar operasional menjadi lebih efisien. Contohnya, pertama memindahkan mesin produksi ke lokasi baru. Kedua, mengubah tata letak pabrik. Ketiga, menyusun ulang area produksi. Walaupun bisa meningkatkan efisiensi kerja, IFRS menyatakan bahwa biaya ini tidak boleh dikapitalisasi karena aset sebenarnya sudah siap digunakan. Maka perlakuannya adalah expense. Yang keempat ada repairs atau perbaikan. Repairs adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga aset agar tetap berfungsi normal. Repairs dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ordinary repairs, merupakan perawatan rutin yang sering dilakukan. Contohnya, servis rutin, pelumasan mesin, pengecatan, pembersihan, dan penggantian spare part kecil. Karena manfaatnya hanya untuk periode berjalan, maka dicatat sebagai expense. Yang kedua ada major repairs, merupakan perbaikan besar yang manfaatnya dirasakan selama beberapa tahun. Contohnya overhaul, dry docking kapal, perbaikan besar mesin utama. Karena manfaatnya lebih dari satu periode, maka dicatat sebagai kapitalis. Biasanya dicatat sebagai komponen terpisah dan disusunkan sesuai umur manfaatnya. Oke, selanjutnya ini ada ringkasan biaya setelah akuisisi. Nah, di sini disediakan tabel menjelaskan perlakuan akuntansi normal untuk biaya yang muncul setelah aset tetap diperoleh dan digunakan. Yang pertama ada addition, adalah penambahan atau perluasan aset yang sudah ada, seperti menambah ruangan gedung atau memasang AC baru. Perlakuannya, biaya ini dicatat sebagai kapitalis, yaitu dimasukkan ke akun aset karena menambah manfaat ekonomi di masa depan. Yang kedua ada improvement and replacement, adalah pergantian aset lama dengan yang lebih baik. Sedangkan replacement adalah pergantian dengan aset yang sejenis. Contohnya mengganti lantai kayu menjadi beton atau mengganti pipa lama. Perlakuannya dicatat sebagai kapitalis karena meningkatkan manfaat atau mempertahankan fungsi aset. Yang ketiga ada rearrangement and reorganization, merupakan biaya untuk memindahkan atau menata ulang aset, seperti memindahkan mesin atau mengubah layout pabrik. Perlakuannya dicatat sebagai expense, bukan aset, karena tidak menambah manfaat ekonomi baru. Yang keempat ada repairs, adalah biaya untuk menjaga aset tetap berfungsi normal. Dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ordinary repairs, yaitu perawatan rutin seperti servis, pelumasan, dan pengecatan. Perlakuannya dicatat sebagai expense, karena hanya bermanfaat untuk periode berjalan. Yang kedua ada major repairs, yaitu perbaikan besar seperti overhaul mesin, kapal, atau pesawat. Perlakuannya dicatat sebagai kapitalis karena manfaatnya untuk beberapa periode ke depan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pelepasan aset tetap. Jadi, perusahaan seperti Nokia itu dapat melepas aset tetap melalui penjualan, pertukaran, konversi paksa, atau pengembalian. Penyusutan itu harus tetap dihitung hingga tanggal pelepasannya. Kemudian, seluruh akun terkait aset itu
dihapus dari pembukuan karena nilai buku itu biasanya tidak sama dengan nilai pelepasan. Akibatnya itu akan timbul laba atau rugi. Nah, hal ini itu terjadi karena penyusutan hanyalah alokasi biaya, bukan penilaian aset. Laba atau rugi tersebut itu dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari kegiatan usaha. Namun, jika pelepasannya itu terkait suatu komponen bisnis, maka hasilnya itu disajikan secara terpisah sebagai operasi yang dihentikan pada laporan laba rugi. Jadi, perusahaan Nokia itu harus melaporkan keuntungan atau kerugian bersama dengan hasil operasinya. Nah, di sini ada bentuk dari pelepasan aset tetap tadi, yaitu dengan penjualan aset pabrik. Nah, jadi di sini perusahaan itu mencatat penyusutan untuk periode antara tanggal pencatatan penyusutan terakhir dan tanggal penjualan. Di sini ada contoh, Barrett Group itu mencatat penyusutan atas sebuah mesin seharga 18.000 euro selama 9 tahun dengan tarif 1.200 per tahun. Jika mesin tersebut itu dijual di tengah tahun ke-10 seharga 7.000, maka Barrett ini tuh mencatat penyusutan hingga tanggal penjualan sebagai berikut. Nah, jadi kita bahas kasusnya terlebih dahulu. Jadi, langkah pertamanya, kita untuk membuat jurnalnya, langkah pertama itu kita wajib mencatat penyusutannya dulu untuk periode berjalan. Karena kan ini dijual di tengah tahun, yaitu berarti kan 6 bulan, itu maka penyusutannya itu hanya setengah dari tarif tahunannya, yaitu 1.200 dibagi 2. Makanya di sini dicatat beban depresiasi itu sebesar 600 karena setengah dari 1.200. Nah, kemudian pada debit yang beban depresiasi tadi. Kemudian yang pada kredit itu akumulasi depresiasi mesinnya juga sebesar 600. Nah, jurnal untuk mencatat penjualan aset tersebut adalah di sini ada cash itu sebesar 7.000. Nah, jadi tadi kan karena tadi kan dijual sebesar 7.000, makanya dicatat 7.000. Kemudian akumulasi depresiasi mesin itu didebit pada sebesar 1.400. Itu dari 1.200 tarif per tahunnya dikali 9 karena kan ini selama 9 tahun dan ditambah dengan penyusutan tadi yang 600 itu, jadi menghasilkan 11.400. Kemudian pada kredit itu mesin seharga 18.000. Kemudian gain on disposal of mesin itu 400. Nah, di sini itu 400 dari mana? Jadi nilai buku mesin pada saat penjualan itu kan 6.600. 6.600 itu dari 18.000 harga mesinnya dikurangin dengan akumulasi depresiasinya tadi 11.400 menghasilkan 6.600. Nah, karena mesin tersebut itu kan dijual seharga 7.000, maka diperoleh keuntungan penjualan itu sebesar 7.000 dikurangi 6.600 dan menghasilkan 400. Jadi, keuntungan yang didapat atau gain-nya itu sebesar 400 euro. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk konversi paksa. Nah, konversi paksa itu dapat terjadi ketika aset itu hilang atau rusak akibat kejadian seperti kebakaran, banjir, atau pencurian. Nah, perusahaan itu dapat menerima penggantian dari asuransi atau pemerintah. Pencatatan ini itu dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama itu mencatat kerugian. Kemudian yang kedua itu mencatat pemulihannya jika sudah pasti. Nah, pemisahan ini itu dilakukan karena jumlah pemulihan itu belum tentu diketahui saat kerugian terjadi dan untuk menghindari pengakuan aset kontingensi atau aset yang belum pasti. Nah, di sini tuh ada contoh dari pabrik milik Camel Transport itu hancur akibat tornado dengan nilai buku sebesar $3.500.000. Nah, biaya awalnya itu sebesar 6 juta. Itu dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar 2.500.000. Nah,
Perusahaan kemudian itu menerima kompensasi asuransi sebesar 5 juta setelah kesepakatan itu dicapai. Jadi, Camel itu membuat jurnalnya pada 16 Mei 2022. Yang pertama itu ada loss from tornado. Pada debit itu sebesar 3.500.000 atau nilai bukunya. Kemudian, accumulated depreciation building-nya atau akumulasi depresiasinya itu sebesar 2.500.000 pada debit. Kemudian buildings-nya itu sebesar 6 juta pada kredit, karena kan biaya awalnya tadi 6 juta. Nah, kemudian dia itu juga tadi kan sudah disepakati adanya asuransi. Jadi, adanya kompensasi asuransi. Jadi, dia mencatat lagi setelah mendapat kompensasinya pada 1 tahun kemudian, yaitu pada 18 Maret 2023. Di sini dia mencatat cash sebesar 5 juta pada debit dan gain from insurance itu 5 juta pada kredit. Nah, jadi kerugian dan pemulihannya itu dicatat pada waktu yang berbeda sesuai realitas kepastian uangnya. Nah, pemisahan ini itu bertujuan untuk menjaga kehati-hatian dalam laporan keuangan agar perusahaan itu tidak mencatat uang yang belum benar-benar mereka terima. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.